Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara kita bersama Makin Dekat Tuhan pada pagi hari ini. Shalom bagi kita semuanya, dimanapun kita berada. Kita yang sedang bersiap untuk berangkat ke tempat kita bekerja, ataupun untuk para ibu-ibu rumah tangga yang bekerja di rumah. Selamat pagi, biar kiranya pagi hari ini kita terus melangkah dan bekerja bersama dengan melibatkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Namun sebelum kita banyak melakukan segala kegiatan kita akan bersama-sama sekali lagi dalam acara Makin Dekat Tuhan di acara online Gereja Salapan Rohani Indonesia Taman Sari ini. Kita akan mempersiapkan diri kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih kami bersyukur pagi hari ini kami berjumpa kembali di acara Makin Dekat Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu yang indah ini untuk kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi kami sebagai gereja-Mu untuk kami bisa tahu apa yang menjadi keinginan hati Tuhan untuk kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bicara tentang gereja yang bertumbuh melalui doa. Ayat yang kita akan renungkan dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42. Mari kita perhatikan di dalam ayat ini berkata demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, apakah kita pernah berpikir bahwa apa yang menjadi rahasia pertumbuhan gereja mula-mula pada saat itu yang ada dalam kisah para rasul? Mengapa gereja pada zaman para rasul mengalami pertumbuhan yang luar biasa, baik secara jumlah maupun secara rohani? Kita menemukan jawabannya bahwa mereka menjadi gereja yang kuat di dalam mereka berdoa. Atau bisa dikatakan mereka adalah gereja yang tekun di dalam mereka berdoa. Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam dunia yang semakin sibuk di zaman kita ini banyak gereja juga mengalami stagnasi. Kebaktian tetap berjalan, program tetap ada, tetapi tidak ada pertumbuhan yang nyata. Bisa jadi, mungkin saja bahwa penyebabnya adalah kurangnya kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Hari ini kita akan belajar bagaimana doa itu berperan dalam pertumbuhan gereja dan bagaimana kita sebagai jemaat dapat menghidupkan kembali gereja kita melalui doa. Nah, ada beberapa hal kalau kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan, kisah para rasul. Contohnya bicara tentang gereja mula-mula. Yang pertama bahwa doa itu sedang mau berbicara tentang kita sebagai orang percaya atau gereja mengundang hadirat Allah. Hal ini bisa kita jumpai di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Yang dimana situ tercatat bahwa setelah para rasul dan jemaat itu berdoa, maka dikatakan tempat mereka di mana berkumpul menjadi goncang dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya bahwa ketika gereja berdoa, yang pertama kita menemukan hadirat Tuhan itu dinyatakan. Artinya bahwa ketika saudara dan saya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam doa bersama kita dalam gereja, kita sehati di dalamnya, maka hadirat Allah memenuhi gereja itu. Ketika gereja berdoa, maka apa yang terjadi dari cerita ini? Bahwa Roh Kudus bekerja dengan kuasa. Artinya bahwa di sini kita bisa tahu tanpa doa, gereja hanya menjadi perkumpulan sosial yang biasa seperti yang ada di luar sana. Tetapi dengan doa, maka gereja menjadi tempat di mana Tuhan bekerja dan mengubahkan hidup banyak orang. Bahkan terlebih khusus, hidup Anda dan saya sebagai orang percaya. Ketika gereja dalam cerita ini mengungkapkan tentang umat Tuhan itu maka akan mengalami yang namanya penyegaran rohani. Saudara, doa itu bukan hanya bicara tentang kita dengan Tuhan. Tetapi doa itu membawa umat Tuhan itu masuk dalam
hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga apa, saudara? Sehingga gereja itu akan mengalami pembaruan yang terus-menerus. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa gereja yang tidak berdoa akan sangat kering sekali secara rohani. Namun gereja yang berdoa akan dipenuhi dengan kasih dan kuasa Tuhan. Ini yang pertama kita bisa tahu dari cerita bagaimana gereja mula-mula itu bertumbuh melalui doa. Namun yang kedua, kita juga belajar bahwa doa itu bukan hanya bercerita tentang kita mengundang hadirat Allah hadir di dalam hidup umatnya dan bahkan gereja. Tetapi doa itu menggerakkan pertobatan dan pemulihan itu akan terjadi. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 kita menjumpai bahwa dikatakan setelah Petrus berkhotbah dan jemaat berdoa, ada dikatakan sekitar 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis. Nah, artinya bahwa doa yang sungguh-sungguh itu akan membawa yang namanya pertobatan jiwa. Pertobatan jiwa-jiwa, orang yang hadir. Ketika gereja berdoa, maka hati orang-orang yang keras itu akan menjadi lunak. Dan mereka rindu mencari Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh itu akan membawa pemulihan jemaat. Doa bukan hanya membawa orang baru ke gereja, tetapi doa juga memulihkan jemaat yang sudah ada. Banyak orang percaya yang terluka dan butuh pemulihan melalui doa bersama kita. Doa yang sungguh-sungguh akan membawa yang namanya kesatuan dalam jemaat. Artinya bahwa gereja yang berdoa bersama akan mengalami kasih persaudaraan yang lebih kuat. Jadi saudara, kalau kita rindu melihat orang-orang bertobat, rindu melihat orang-orang itu hidup, dipulihkan, maka saudara dan saya, kita semua sebagai gereja, kita harus mulai lebih sungguh-sungguh dalam kita berdoa bersama-sama. Yang ketiga, saudara, apa yang kita bisa lihat? Yang ketiga adalah bukan hanya bercerita tentang hadirat Allah kita undang, ataupun bicara tentang pemulihan jiwa-jiwa, tetapi dari contoh apa yang terjadi di jemaat mula-mula, gereja mula-mula, doa yang ketiga membawa pertumbuhan dan keajaiban Allah. Setelah dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 5 kita menjumpai ada catatan bagaimana gereja berdoa bagi Petrus yang dipenjara. Tuhan menjawab doa mereka dengan mengutus malaikat untuk membebaskan Petrus. Artinya bahwa ketika gereja berdoa, Allah berkenan untuk menyatakan keajaiban itu terjadi. Tuhan sanggup melakukan perkara besar ketika kita berdoa dengan iman. Dan dari sini kita juga menjumpai bahwa ketika gereja berdoa, gereja akan mengalami pertumbuhan yang nyata. Bukan hanya dalam jumlah, tetapi di dalam catatan dikatakan bahwa dalam iman dan kedewasaan rohani pun bertambah, saudara. Yang ketiga, ketika gereja berdoa, maka kita menjumpai pengalaman rohani Tuhan membuka jalan bagi gerejanya. Banyak gereja mengalami tantangan, tapi doa membuka pintu mukjizat yang tidak bisa dibuka dengan cara manusia. Jadi sebagai gereja Tuhan, kita harus meneladani gereja mula-mula. Mereka tidak hanya mengandalkan program atau strategi, tetapi mereka mengandalkan kuasa doa. Saudara, apa yang bisa kita simpulkan dari perenungan kita pagi ini? Apakah kita rindu melihat gereja kita bertumbuh? Jika ya, maka kita harus kembali kepada kekuatan doa. 3 hal yang bisa kita mulai dari hari ini, saudara. Yang pertama, mulailah berdoa secara pribadi dengan tekun. Jangan hanya mengandalkan doa di gereja, tetapi mulailah dari kehidupan pribadi kita. Yang kedua, hidupkan kembali doa dalam keluarga dan persekutuan. Gereja yang kuat berasal dari keluarga yang berdoa. Tapi yang ketiga juga, mari kita mulai dengan bangun budaya doa di gereja. Jadikan doa sebagai pondasi utama
dalam setiap pelayanan kita. Gereja yang bertumbuh bukanlah gereja yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi gereja yang berserah kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa mengandalkan Tuhan agar gereja kita menjadi gereja yang hidup, penuh kuasa, dan terus bertumbuh bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Biarlah gereja kita bertumbuh lewat doa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau Allah kami begitu mengasihi kami. Kau perhatian terhadap gereja-gereja. Engkau tahu celah di mana gerejamu itu menjadi lemah. Kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk pengalaman dari gereja mula-mula. Bahwasanya ada bagian yang sangat menonjol dalam gereja mula-mula tentang doa. Bahwa lewat doa ada begitu banyak keajaiban Tuhan. Ada perubahan, pemulihan terhadap orang-orang percaya maupun orang-orang jiwa-jiwa yang belum diselamatkan menjadi percaya Yesus. Bahkan makin banyak orang yang beriman dan dewasa rohaninya. Dan jumlah pun makin bertambah. Kami rindu Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menolong gerejamu pada saat ini supaya kami pun Tuhan izinkan berkenan. Untuk Engkau terus mengevaluasi kami, menyadarkan kami betapa doa sangat besar terhadap pertumbuhan gereja Tuhan. Biarlah kami mulai dari diri kami masing-masing. Sehingga demikian kami mulai menumbuhkan kerinduan untuk berdoa pribadi. Bahkan membangun budaya berdoa di gereja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami sepanjang sehari ini dalam bekerja. Tuhan bersama dengan kami. Kau menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, terima kasih. Selamat pagi baik kita semuanya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di waktu kemudian di dalam MDT yang ke depan. Dan bahkan dalam ibadah di gereja kita GSRI Taman Sari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.